Halo semuanya. Halo Kak Gep. Hi everyone, hi Nanda. Halo. Nah, selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Kenalin, nama aku Nanda, dan di podcast kita kali ini kita akan berbicara tentang panggilan pelayanan, panggilan kehidupan. Nah, seperti yang udah aku sapa di awal tadi, kita saat ini ditemani oleh Kakak Gebi. Sekali lagi Hi saya. everyone, hi Nanda. Oke, yang di Thank you, studio Kak hai Gebi. dulu. Sekarang kita akan langsung cerita yuk. Oke, halo Kak Gebi. Hai. How are you doing? Apa kabarnya hari ini? Aduh, kamu kalau nanya kayak gitu, aku tuh kepancing jadi murid gitu loh. Aku tiap kali nanya sama muridku, aku selalu bilang, How are you today? And they will answer like, I'm happy, I'm wonderful, and ready to Oke, shine. Jadi aku boleh nggak jawabnya aku gitu aja ya. belajar cara menjawabnya? Gimana tadi? I'm happy, I'm happy, I'm I'm happy, wonderful, and then and ready to ready to shine. shine. Oke, yang di studio boleh belajar sama-sama. I'm happy, Harus ya. I'm wonderful, ready, I'm happy, Okay. I'm wonderful, I'm wonderful, and ready to shine. and ready to shine. Oke, sekali lagi. Kita tanya kabarnya ya. How are you today? I'm I'm happy, happy, I'm I'm wonderful, wonderful, and ready ready to to shine. Luar biasa semangat kita hari ini. Amazing ya. Oke, so Kak Gebi, kita langsung aja ya. Boleh nggak Kak Gebi ceritakan sedikit tentang Kak Gebi? Oke, aduh dari mana ya? Jadi waktu aku dulu tuh dari lahir nggak sih nih? Boleh. Nyeritainnya dari lahir. Lama. Boleh. We have lots of time to spend. Nggak usah ya. Aku perkenalin diri aja deh. Boleh. Halo everyone dan halo semuanya. Nama aku Gaby. I have lots of name. Sometimes they call me Kak Gaby. Sometimes they call me Miss Gaby. Ada juga yang panggil Mbak Gaby, Bu Gaby, everything. But now boleh panggil Kak Gaby aja gitu. Aku kerja di Gorontalo as a principal of an elementary school. And sekarang aku aktif di TYC di Gorontalo, di gereja FGF GBC Gorontalo, and juga ada di komunitas yang menyangkut dengan anak muda juga, dan TYC of course part of that community as well. Gitu sih, singkat aja. Itu intro dari Kak Gebi. Aku sedikit tertarik tentang tadi Kak Gebi mention komunitas ya untuk anak muda. Mau tanya sedikit, apakah ini komunitas kayak untuk anak muda di Gorontalo atau kayak komunitas hanya untuk memang yang gereja aja? Gimana tuh Kak? Oke. Jadi my favorite pastor in Tondano yang saya sebut namanya Pastor Aaron, itu sangat-sangat tahu about this community. Jadi aku bersama teman-teman lain, kita buat satu komunitas yang namanya Care Out Loud. Care Out Loud. Dari namanya aja emang agak berat sih, cuman kita rindu untuk jadi wadah gitu untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo, yang Christian terutama, buat mereka mungkin ya, kita nggak tahu, kita nggak ngejudge gereja, cuma sometimes kadang mereka tuh ngerasa mungkin di gereja mereka kurang nyaman karena mungkin merasa tertuduh, mereka mungkin ngerasa takut, banyak hal lah ya, atau kadang mereka udah di gereja itu karena keluarga mereka udah turun-temurun di situ gitu, dan mereka mungkin nggak mau ke gereja lagi karena banyak hal yang mereka rasain yang nggak cocok sama mereka gitu. Jadi lebih banyak mereka tuh keluar dari gereja dan nggak bergereja lagi. Jadi Care Out Loud itu kita buat untuk jadi wadah
anak-anak Kristen yang ada di Gorontalo. Jadi tanpa memandang gerejanya apa, denominasi gerejanya apa, kita di satu wadah itu gitu, di Care Out Loud itu maunya kita kayak gitu. Wow, keren Mm-mm. sekali ya. Oke. The community itself kedengarannya sangat, there's so much fun in it. Nanti Iya sih. kalau kalau ke Gorontalo, main-main ke Gorontalo, aku coba ikut ya komunitasnya, boleh ya? Oh, sip. Awas kalau enggak ya. Ah, siap, siap. Noted, noted. Oke, Kak. Next on. Kan ini Kakak bilang ada Kakak aktif pelayanan, aktif Mm-mm. komunitas. Mm-mm. Kalau di keseharian Kakak nih, kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya aku pribadi sih sehari-hari aku karena balik ya ke panggilan diriku yang adalah seorang pengajar, tenaga pendidik. Jadi aku adalah seorang guru bahasa Inggris sehari-harinya. Jadi aku nggak menghitung itu sebagai sebuah pekerjaan, tapi aku menganggap itu justru sebuah panggilan ya. Itu jadi sebuah apa ya, something that I really like gitu. Yes, Ya yes. gaji dan sebagainya itu cuma cuma inilah ya, Ya bonus tambahan lah. lah. Tapi Yes, yes. iya benar. Ini ya untuk skincare dan lain-lain. Tapi dengan aku ngajar, aku em, di tempat gue sekarang sebagai guru itu aku lebih senang sih, aku happy gitu. Jadi aku sekarang jadi Hmm. guru dan juga dipercayakan sebagai prinsipal di SD yang saat ini aku kerja di tempat ini gitu, di Gorontalo gitu. Wow. Yang di studi boleh kasih tepuk tangan dulu. Keren sekali ya. Ada pelayanan, komunitas, jadi guru lagi. Nah, Iya, syukur kalau deh. dari Kak Gaby nih, apakah dalam menjalani ketiganya tuh ada kayak, kan pasti sibuk lah ya, kan urus ini urus itu. Kalau aku Mm, sendiri ya kan kesibukannya kampus, terus ya aku mm-mm, pelayanan TYC, mm-mm. terus Wow, ada di Kids, and then Praise wah, and Worship also. wah, cool. Iya, iya, cukup banyak, enggak bukan banyak sih, ada beberapa. Dan itu aku sendiri merasa kayak sibuk ya, Mm, teman-teman. Kayak ada banyak gitu. mm. Nah, kalau dari Kak Gaby sendiri yang itu kelihatannya lebih sibuk dari aku sih. Itu Gak gimana? Apakah ada kalah. kendala atau how do you feel about your ministry? eh dari semua yang aku lakuin, aku tahu pasti itu menguras tenaga ya. Namanya juga roh kita masih ada di dalam tubuh Ya. manusia yang fana gitu. Jadi pasti Hmm, capek, apalagi udah umur ya. Udah bukan udah umur sih, maksudnya udah nggak, kita kan nggak tambah muda tapi tambah usia. betul. Tapi ada lah ya yang namanya bersahabat dekat dengan beberapa minyak angin dan juga Kalau di kita ya. jadi remaja jompo. Benar, benar itu istilahnya. Aku nyari itu dari tadi Yes. istilahnya apa ya? Eh, tapi aku fun sih dengan Hmm. semua yang aku lakuin dan Hmm. satu hal yang aku taruh di diriku dan aku berusaha untuk semua orang itu, bukan semua orang sih, I mean like aku berusaha ngasih tahu teman-teman yang lain, kalau kalau misalnya kamu dapat kesempatan, kalau ada orang percayain ke kamu sesuatu, Hmm. jangan ditolak, udah terima aja gitu. Meskipun kamu merasa kayaknya ini aku nggak bisa, tapi berusaha aja dulu, terima aja dulu kesempatan itu, baru nanti coba belajar gimana cara melakukannya gitu. Contoh misalnya, dulu aku paling nggak bisa tuh sebenarnya jadi worship leader. Nggak bisa karena aku Oke. ngerasa ada beberapa hal ya, maksudnya kayak pernah orang ngomong yang nggak enak tentang aku gitu. Tapi Betul, betul. ketika dikasih kesempatan untuk jadi worship leader, aku bilang, aduh aku mau untuk berusaha gitu. Dan aku mencoba meskipun dengan segala kekuranganku gitu. Jadi aku berusaha belajar bahwa kesempatan dan peluang yang ditawarkan ke kita itu nggak akan datang dua kali. Kalau sekali kita udah nolak, pasti kita nggak akan ditawarin lagi ya nggak sih? Kalau misalnya kita udah dibilang Oke. ini nih ada durian, nggak mau nggak mau nggak mau nggak suka. Next time orang bawa durian se Setruk. setruk juga nggak, iya Iya, bener, iya. setruk juga nggak akan ditawarin ke kita kan, karena nggak mungkin, Gaby nggak mau durian gitu. Jadi kalau ada kesempatan, kayak dikasih kesempatan, ayo pelayanan, kita eh, jangkau anak muda, yuk kita jadi
kayak sekarang kan nggak tahu tuh, kayaknya ada one on one atau one to one gitu. Aku lupa istilahnya. Ya, ya, Tolong one to deketin one. anak ini misalnya gitu ya. Nggak mau, misalnya kayak gitu. Ya, kapan kita kapan kita belajar untuk terbuka buat orang lain? Kapan jadi gitu? Betul, betul. Segala sesuatu yang terjadi saat ini asik, yang kesempatan-kesempatan yang aku emban saat ini meskipun Hmm, melelahkan, tapi aku rasa ini adalah hasil dari opportunity yang Tuhan kasih ke aku dan aku ambil gitu. Itu sih. super sekali ya. Kok jadi. Mario Teguh nih kita. Nah, Kak Gaby sedikit sharing ya ini ya. Aku juga Ya. kan ini podcast episode pertama ya. Oh, wow. Yes, ini perdana. Ya. An honor. Congrats everyone. Oke, ini pertama dan to be honest, this is also my first time. Ini juga kali pertama aku untuk nge-host di sebuah podcast. So, Wah, aku amazing. pertama agak gimana ya? Waktu dihubungin sama Pastor Aaron, ya emang sih aku pertama nggak nolak sih. Pasti tanya, "Hello Nanda, this is Pastor Aaron. So, Mm, kita akan bikin podcast. And I was mm, thinking about the host, and I thought that you would be wonderful." Terus aku kayak, belum ditanya sama Pastor Aaron kalau mau nggak jadi hostnya. Aku langsung, "Yes, Pastor, aku pengen. I'm super excited. I would love to." yeah, Yes, aku kayak gitu. good. Nah, terus, tapi tahu nggak, aku kan bilang gitu. Terus setelah beberapa menitnya itu kayak host podcast. Aku nggak pernah jadi host podcast. Gimana caranya? Nonton podcast pun jarang loh Kak. Kalau Kak Gap sering nggak nonton podcast? Eh, aku nonton podcast jarang sih, tapi aku denger podcast sih, kayak di Spotify yang Oh, iya ya. Pokoknya podcast itu aku ini dengar-dengar kalau itu sering. iya 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 Dengar-dengar sering. denger podcast. I'm so in love with podcast. Jadi setiap Wah. malam pasti aku dengerin podcast. Iya, iya, iya. Jadi pas kalian mau kasih program ini, oh keren nih, udah Super next level excited ya. juga ya kayak. Iya dong. Kalau Kak Gap sering, kalau aku malah tidak pernah teman-teman. Sering dengar sih, sering maksudnya dengar kayak teman-teman mau ada Mm-mm. podcast atau kayak teman. Kalau aku kan kuliah di jurusan ilmu komunikasi. So teman-teman aku beberapa di kelas itu ada yang mencanangkan ingin bikin project, bikin podcast. Tapi aku juga kayak ya sih podcast. Aku tidak terlalu mengikuti. Nah pas ditawarin pertama kali, aku langsung oke kan. Nah terus dibilang sama Pastor Aaron, Mm-mm. oke rencananya kita akan shoot di minggu pertama awal Maret. Nah terus aku kayak Hmm. Tuhan, aku tidak bisa. Nanti Maret aku tidak di Manado lagi. Begitu aku bilang ke Pastor Aaron. Nah terus Pastor Aaron bilang kayak, oh ya udah nanti kita akan kabarin lagi. Tapi itu kayak yang aku bilang teman-teman, kalau misalnya Tuhan udah kasih peluang, kalian udah berani take peluang tersebut, itu Tuhan akan atur semuanya sampai bisa. Apalagi kalau pelayanan untuk Tuhan. Benar Kak Gap? Benar? Ya, benar atau betul? Benar. Yang di studio benar atau betul? Betul. Ya, benar. Oke, jadi akhirnya disorong lah tanggalnya ke sebelum Maret. Jadi aku bisa, Tuhan sangat baik ya untuk kita semua. Selanjutnya, tadi Kak Gaby udah sempat sharing tentang si anak SMP ini nih yang misalnya kendalanya kadang-kadang mereka dibercandain marah. Jadi gitu kan. Nah, kalau dari Kak Gaby selama melayani TYC atau anak-anak di sekolah, itu ada nggak kendala-kendala yang bikin Kak Gaby merasa kayak gimana gitu? Ada nggak kalau dari Kak Gaby? Kendalanya adalah kita kadang itu teman-teman yang juga satu komunitas sama aku ya, kalau melayani anak muda tuh kita kadang-kadang kurang membekali diri kita gitu. Bukan cuma aku sih, beberapa yang lain juga, especially me. Gitu. Kadang kita nggak terbekali dengan baik. Contoh misalnya kayak dunia anak muda ya, kadang I'm sorry to say this, kadang ada yang cuma sebenarnya pengen PDKT aja sama kakak mentor, gitu kan? Misalnya Waduh.
Iya, ini maksudnya yang aku alamin ya. Ya. Oke. Maksudnya bukan ada anak yang mau PDKT sama aku, maksudnya Sama siapa dari anak-anak iya, muda. ada yang begitulah. Iya, kebanyakan tuh kayak gitu. Pastor Aaron and all the pastor, pasti mereka udah kasih tahu kayak kalau misalnya kamu mau mentoring, harus yang sesama, cewek sama cewek, yang cowok juga sama yang cowok gitu. But these days we can't say that karena ya oke, a lot of things happen in our life kan, pasti bisa Yes. jadi ternyata yang cowok sama cowok, oke, I'm so sorry, kayak gitu. Tapi Ya. ada saatnya banyak banget yang kayaknya tuh aku butuh di mentorin saya gitu. Tapi ternyata cuma aja untuk PDKT sama si kakak ini misalnya. Ya, ini yang terjadi sih kayak gitu. Oke. Sampai maksudnya kayak aku mau masuk, sorry, kayak aku mau percaya Tuhan Yesus, aku mau dibaptis dan sebagainya. Oh, otomatis kita kan kayak, wow, so happy for Jiwa you, baru congrats, segala macam. nih. Ya, jiwa Ya, baru, ya ya. welcome, ya akan login atau sebagainya. Tapi ketika itu, misalnya ya, teman aku nih si cowok nih teman aku, dia bilang, Kak, ini nih si ini cewek curhat sama aku, Kak Gaby ya yang handle. Dia pasti nggak Oke. mau, si ceweknya nggak mau. Kalau aku yang handle udah tiba-tiba udah nggak mau lagi dibaptis atau terima Tuhan Yesus gitu. Jadi memang Wah. mungkin ajangnya adalah untuk PDKT gitu. Jadi ya itu yang kita menjaga, untuk kita membentengi diri kita, membekali diri kita untuk itu tidak juga jadi kita yang Betul, pelayan betul. ini yang jadinya, Betul. wah, gue banyak fans nih gitu, wah banyak yang mencurhat sama gue. Hati-hati, tunggu dulu, jangan malah mencuri kemuliaan Tuhan, Ya. atau jangan Tunggu malah dulu, kok sabar, iya malah pelan-pelan Pak show Supir. gitu. Ya, kok malah kamu yang lebih naik nih namanya Betul, daripada betul. Tuhan. Gitu. Jadi ya aku rasa kendalanya adalah kadang kita nggak dibekali dengan itu, kita nggak belajar juga tentang itu ya. Jadi kita banyak yang cuma mau asal terima cerita orang, tapi kita sendiri pun sebenarnya lagi kekering nih di dalam. Anak teman-temanku tuh sering kayak gitu, dan aku pun pribadi sering juga kayak gitu. Mendengarkan cerita mereka, melayani mereka, kadang kitanya all out banget mau Mm-mm. mencurahkan, tapi ternyata kita sendiri juga kurang. Enggak. Betul, betul. Kita juga perlu diisi, kita di recharge, perlu disegarkan kembali visi misi dan panggilannya gitu loh, untuk Yes, di yes. remind kembali. Itu sih yang kendalanya adalah itu, kadang kita terlalu semangat, ternyata kita sendiri Udah, lagi soak gitu. betul, Mm-mm. betul. Mm-mm. Itu Ya, kendalanya kadang-kadang. oke. Nah, kalau dari aku nih ya, Kak Gep, Mm-mm. em, tunggu, aku jadi lupa aku mau bilang apa. Oh Kendalanya. tadi, oh ini. Kalau Kak Gep tadi kendalanya tuh kurang diperlengkapi mungkin. Kalau dari aku sendiri, Mm-mm. kadang-kadang kan aku juga ngajar di Mm-mm. anak-anak kecil kan, kids gitu. Mm-mm. Ya. Aku kayak tidak bisa mengikuti tren yang sedang terjadi di antara mereka. Kayak misalnya ada True, muncul betul. kayak apa istilah-istilah kayak bercanda gitu-gitu kan. Atau enggak kayak oh si misalnya anak-anak kecil, oh lagu Cocomelon yang ini lagi bagus nih di kalangan kita ya, anak-anak kecil gitu. Benar. Nah, itu kan itu yang Mm. aku sendiri agak susah sih Kak Gep untuk ya mungkin memang karena Mm-mm. kurang explore gitu. Harus Ya. update. Talking about itu, aku nyambung sama kendalanya ya si Nanda ya. Mm. Karena kan kita juga dunia sekarang, kita di TikTok aja ya, kita ngomongin TikTok itu, FYP aku bisa beda sama FYP-nya Nanda kan, Betul, dan itu sangat cepat betul. banget perputarannya. Kayak hari ini kita baru ngomongin bercanda, besok tiba-tiba udah ngomongin apa, iya gitu Ya kan. itu kan Jadi ya. jadi kayak nih kok cepet banget ya Ya semuanya ini. perubahannya eh sangat cepat. gitu loh, dan kayak oke lah, let's say ini harus jadi bagian dari program kalian juga, membahas istilah-istilah terkini ya. Oke, siap. Kayak Noted, misalnya noted. Nah, yang di studio, banyak, tolong ambil catatan. Jadi ada titipan dari Kak Gap untuk enggak kita maksudnya kalau belajar istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang
lagi tren-tren sekarang. Biar kita bisa catch up dengan anak-anak muda yang menjadi sasaran program ini, podcast ini. Oke. Iya kan, kayak misalnya kita bilang, aku tuh nggak bisa, dia tuh terlalu love bombing. Kayak, wait, what is love bombing? Gitu kan? Nah itu aja kita udah nggak relate ya nggak sih? Betul. Terus kayak, dia tuh soalnya sugar coating aku. What? Sugar coating? What does it mean? Melapisi Ya dengan kadang gula, apa itu? Itu adalah istilah. Gitu. Nah gitu. Jadi harus banyak belajar, harus cepet mengejar. Nah itu kita kadang capeknya di situ kan, ngejar apa sih maksudnya mereka nih, apa sih? Nah itu jadi mungkin untuk komunitas Jangkar Harapan Indonesia, ayo atau TYC, tolong bikin satu segmen yang membahas tentang istilah-istilah terkini dan artinya. Oke, noted. We're taking notes right now. Kita akan catat dan kita teman-teman semua, kita akan bikin segmen membahas tentang bahasa-bahasa yang lagi tren zaman sekarang. Please stay tune ya pokoknya dari episode 1, tunggu aja sampai episode setelahnya kalian nonton. Kita nggak akan bilang dia di episode mana, pokoknya kalian stay tune. Iya, buat teman-teman di rumah ya dan di studio. Jadi tadi kita udah sempat ngebahas masalah atau kendala. Kaget bilang kayak kita sering terkadang kita pelayanan, terus kita terlalu banyak share keluar, tapi kita nggak pernah udah nggak pernah lagi diisi. Sementara konsepnya itu kan kita tuh dipenuhin dulu sampai dia penuh, dia tumpah baru dia keluar. Benar Kak Get? Benar atau betul? Betul. Ya, benar. Jadi gitu teman-teman. Nah, salah satu caranya nih ya untuk bisa kalian kembali dikuatkan, kembali diisi adalah kalian menemukan komunitas yang tepat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi find the right community, temukan teman yang tepat yang bisa membawa kalian lebih kepada Kristus. Oke, Kak Gaby, dari tadi kita udah banyak bercerita ya. Sekarang teman-teman tim produksi sudah menyiapkan kita games. Pakai games. Kita ice breaking juga dulu ya. Kita kan masa cuma anak kecil doang yang main-main games. Kita juga benar. Mari, mana? Oke. Siapa nih? Gamesnya ya karena kita secara jarak jauh. Iya. Kalau di sini kita koprol-koprol, enggak ada yang bercanda. Wow. Agak ekstrim ya. Nah, sini sudah ada satu games. Nah, ini gamesnya adalah jawab dengan cepat. Oke, jawab dengan cepat. Cepat ya, jangan pakai mikir. Pakai mikir, Deng. Mikir, tapi cepat. Suara aku jelas di sana? Jelas. Oke, jawab dengan cepat. Pilih ya, antara A atau B. A, kerja jauh gaji besar. B, kerja dekat gaji kecil. A atau B? A, kerja jauh gaji besar. Apa nggak rugi di transport itu Kak Gap? Oh, maksudnya kerja jauh nih jarak dari rumah. Iyalah, bukan work remotely gitu. Enggak. Jaraknya yang jauh. Iya juga ya, tapi gajinya gede gimana dong? Oke. Aku mencintai perjalanan, ya. Nanti transportnya ketutup lah ya. Oke. Next one. A atau B? A, murid pintar tapi nakal. B, murid pendiam tapi malas bikin tugas. A atau B? A sih. A. Tetap A. Tetap A ya. Murid pintar tapi nakal. Siapa di sini yang sekolah dulu pintar tapi agak sedikit troublemaker? Yang di studio? Iya kan? Itu juga sih, tapi keren kayak gitu. Kalau di sekolahnya Kak Gap di SD ada nggak beberapa yang kayak gitu? Ada lah pasti, ada. Pasti ya. Banyak tidak atau semuanya manis-manis? Enggak sih pasti. 20% pasti ada lah minimal. 20%. Oke. Selanjutnya. Next. A atau B? A, TikTok. B, Instagram. Instagram. Kita sama deh kalau gitu. Kalau teman-teman di rumah pasti TikTok ya. In di studio?
TikTok atau Instagram? Oh, Instagram juga. Ternyata aku salah. Soalnya kan sekarang Instagram. kan TikTok ya. Generasinya. Iya, generasi TikTok. Iya. Ya, aku fun fact-nya sudah 3 Iya. tahun tidak pakai TikTok. Tidak ada di handphone. Oh, Ya, itu kayaknya wow, amazing. kendala juga sih. Aku tidak bisa mengikuti tren zaman sekarang. Itu Tapi tidak apa-apa. benar. Tidak apa-apa. Lanjut, ini yang terakhir. Jawab dengan cepat. A atau B? Oh. A, fellowship untuk anak muda. B, camp untuk anak muda. A atau B? Susah nih. Camp sih aku kayaknya. Ini jawab dengan cepat kok jadi camp untuk anak muda. Iya, camp. B. Untuk nggak menutup sih. Ada nggak kata-kata yang ingin Gap bagikan untuk anak-anak muda, untuk yang lagi nonton gitu? Apa nih yang bisa menguatkan, terutama tentang panggilan? Oh, oke. Terutama tentang panggilan ya. Yes. Untuk anak muda. Satu hal yang aku percaya, teman-teman, Nanda juga percaya aja kalau Tuhan itu nggak pernah merancangkan kita untuk sesuatu yang buruk kayak gitu. Bahkan ketika kita jauh dari Dia, ketika kita lost gitu, Tuhan itu tetap kok ada selalu dengan kita. Jadi untuk menghadapi panggilan dari Tuhan ini, meskipun mungkin terkadang kita ngerasa kayak pertamanya kelihatan keren, percayalah itu sebenarnya nggak gampang. Itu pasti ada aja kendalanya, ada susahnya, ada menyakitkannya, ada prosesnya juga buat kita. Tapi percaya aja panggilan yang Tuhan udah taruh buat kamu itu, apapun itu ya, nggak harus mengajar sih. Bisa jadi juga kamu panggilannya adalah apa aja lah. Kamu panggilannya dalam hal mentoring, dalam hal sama dong mengajar dong, dalam hal mendengarkan cerita orang, dalam hal apapun itu, percaya aja pasti Tuhan ada aja jalannya buat kamu. Jadi jangan takut, jalani dulu bersama dengan Tuhan. Pokoknya yang penting Tuhan, kalau Tuhan sertai, pasti aku bisa gitu. Aku sekarang belajar ketika orang percayakan sesuatu sama Kak Gibi, Gap, kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya. Aku pertama tanya dia dulu, aku pertama nggak percaya diri, tapi aku akan tanya sama orang yang kasih kepercayaan sama aku tuh. Kamu percaya aku bisa bikin ini? Dia bilang, iya aku percaya kamu bisa bikin. Oke, I'll try my best gitu. Karena kamu orang ini aja udah percaya aku gitu. Berarti dia punya anggapan di pikirannya bahwa oh yang bisa bikin ini tuh Gaby gitu. Jadi percaya aja gitu kalau Tuhan udah kirim orang buat ajak kamu pelayanan. Kayak Pastor Aaron ke Nanda kamu kayaknya bisa nih nge-host podcast. Itu berarti Tuhan yang gerakin Pastor Aaron, kayaknya kamu bisa melihat potensi dalam diri Nanda gitu. Jadi kalau ada orang datang ke kamu, nawarin kamu untuk pelayanan, untuk terlibat dalam suatu hal gitu, meskipun nggak yang fantastis, nggak yang populer, kayak ayo kita jadi volunteer di pedalaman Gorontalo misalnya kayak gitu. Memang nggak keren, memang nggak gampang. Tapi kalau Tuhan udah kirim orang itu buat kamu, dan pasti dia nggak ngajak semua orang buat itu kan. Percaya bahwa itu mungkin Tuhan taruh di hatinya dia tentang kamu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Jadi accept the challenge, take the opportunity, jangan pikir 2 kali kalau tentang pelayanan atau tentang hal yang baik. Percaya pasti Tuhan sertai, asal kamu juga terus diisi ya, terus dipenuhi sama firman, terus ada dalam komunitas yang benar gitu. Kecuali kalau orang itu ngajak, ayo kita dugem ya, itu kamu harusnya tahu dong ya. Waduh. Tapi kalau misalnya dia bilang, ayo kita ikut camp, ayo kita bikin nanti this Februari aku rencananya mau bikin kegiatan yang kayak intimate worship gitu. Yes. Jadi worship night. Iya di Gorontalo. Oke. Ya worship night, intimate worship event gitulah. Itu kalau misalnya kita, dan itu by invitation. I'm so sorry kita nggak bisa ngundang kayak semuanya boleh datang, tapi itu by invitation. Kamu harus take the challenge, kamu harus take the opportunity, harus sadari bahwa ketika Tuhan ada yang tanya ke kamu, ayo ikut pelayanan, berarti Tuhan tuh udah gerakin orang itu untuk ngajak kamu gitu. Jadi jangan dilewatkan, karena you're gonna be so awesome pasti, percaya deh.
dan Tuhan pasti akan percayakan banyak hal yang dahsyat buat kamu. Asal kamu setia dalam perkara-perkara yang Tuhan sudah sediain, Tuhan udah percayai buat kamu. Gitu sih. Kalau buat aku Wow. pribadi. Amin. Keren sekali ya penguatannya. Ya itu teman-teman ya. Aku mau nambahin nih. Tuhan cinta kamu apa adanya. Dan Tuhan udah pilih kamu semenjak kamu dari kandungan. So, kalau Tuhan udah pilih kamu kayak tadi, Tuhan pasti sertai kamu. So, don't worry son, don't worry my daughter. Ya, I just feel so, gimana ya, feel so touched. Kan kayak ada ayat di Alkitab itu kan, bilang kayak sejak bahkan dari dalam kandungan ibumu aku telah memilih kamu. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. So, kalau kamu udah terpilih, jawab panggilan itu. Kamu pasti dikuatkan kok. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung. Ya, terima kasih Kak Gaby sudah menemani kita ya selama ini. Wow, sangat-sangat super sekali. Sending loves to Gorontalo and hopefully the best for every kegiatan, mau intimate worship night, everything, semua pelayanan dilancarkan, keluarganya berkati, dan kiranya semua anak-anak muda di Gorontalo lebih mendekat kepada Kristus, pada Tuhan. Amin. Thank you. Oke, everyone, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan bosan-bosan, pantau terus podcast Cerita ke Aku Nanda, and bye.